Presiden tercinta kita Joko Widodo sudah melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 21-nya loh. Bagaimanakah dengan Anda semua? Sudahkah Anda lapor SPT? Karena di tahun ini ada peraturan tidak ada perpanjangan masa lapor SPT seperti tahun sebelumnya atau pernah dilakukan sebelumnya. Mari kita bahas seberapa pentingnya kita harus melapor SPT sebagai amunisi melawan pandemi dan amunisinya seperti apa. Satu hal yang pasti, semoga semangat kita tidak menjadi kendor ya. Tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita untuk tetap melaporkan SPT di tengah mencuatnya kembali sayangnya kasus dugaan suap yang sekali lagi melibatkan petugas pajak yang melibatkan juga nilai uang puluhan miliar rupiah. Semoga tidak, semoga tetap semangat dalam melaporkan SPT. Batas waktu akhirnya untuk wajib pajak orang pribadi seperti saya dan Anda akhir bulan ini di Maret. Lapor SPT amunisi lawan pandemi. Mengapa dikatakan amunisi? Karena sebagaimana kita ketahui pajak yang dipotong dari penghasilan kita ini kan sangat penting. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo ketika mengatakan saya sudah lapor SPT, diharapkan para wajib pajak ini terus berdisiplin dalam membayarkan pajaknya. Karena pajak ini sangat berguna dan penting bagi pembangunan negara. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Negara benar-benar memerlukan pendapatan atau pemasukan salah satunya dari pajak untuk bisa melanjutkan bantuan sosial, kemudian program-program pemulihan ekonomi dan juga pemulihan bangsa kita akibat pandemi. Kita lihat, kita review bersama, ini adalah pelaporan SPT PPh 21 di tahun 2020. Jadi berlangsungnya laporan SPT di tahun 2020 kemarin seperti apa sih? Realisasi rasio kepatuhan, ini juga menarik untuk kita bahas ya, rasio kepatuhan. Seberapa patuh warga negara Indonesia, masyarakat kita semua dalam melaporkan SPT PPh 21 mereka setiap tahunnya. Di 2020 ternyata ada temuan menarik 78% dan ini ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Apa dibalik peningkatan ini dan cukupkah angka rasio kepatuhan 78%? Meskipun belum cukup 78% tapi paling tidak ada progres di sana. Bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk melaporkan SPT-nya bertambah di tahun 2020. Dari angka 78 ini nanti kita bahas. Tahun ini ditargetkan berapa sih rasio kepatuhan warga negara Indonesia untuk bisa melaporkan SPT-nya. Kemudian next, jumlah laporan yang diterima dari warga negara wajib pajak yang diharuskan melaporkan SPT PPh 21-nya ada di angka 14,76 juta SPT yang masuk ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah wajib pajaknya baik itu objek pajak pribadi, perorangan seperti saya dan Anda, karyawan, pekerja, dan wajib pajak badan totalnya ada di 19 juta. Dari jumlah wajib pajak 19 juta yang masuk jumlah laporannya 14,76 juta SPT. Ini mengantarkan rasio kepatuhan ada di 78%. Ini ya gambaran untuk 2020. 2020 semuanya tahu sepanjang tahun ini adalah masa pandemi tetapi ternyata ada rasio kepatuhan yang bertumbuh. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini juga banyak sekali terbantu berkat akselerasi pemanfaatan teknologi yang semakin maksimal. Khususnya yang sudah dilakukan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang semuanya tidak perlu lagi bertatap muka harus datang ke kantor pajak seperti sebelumnya. Sudah ada aplikasi daring Evin. Inilah mengapa Presiden Joko Widodo juga ketika mengatakan saya sudah lapor SPT, ayo buruan gantian Anda yang lapor SPT. Karena semuanya serba dipermudah dengan adanya akselerasi teknologi berupa aplikasi daring Evin ini, Anda tidak perlu tatap muka, tidak ada alasan untuk tidak melaporkan SPT Anda. Karena semuanya dalam hitungan menit dan tinggal ada di jari-jari Anda tinggal klik atau Anda bisa gunakan aplikasi lainnya untuk bisa mengakses aplikasi daring Evin. Sekarang kita ke 2021. Apa yang ingin dikejar oleh pemerintah kita di 2021 kalau Presiden kita sendiri mengatakan sudah lapor SPT, saatnya Anda sekarang yang lapor SPT. Batas akhir pelaporan ini reminder buat kita semua, wajib pajak objek pribadi seperti saya dan Anda dan karyawan dan semuanya para pekerja akhir Maret ya, bulan ini, akhir Maret 2021. Semakin awal Anda kerjakan, semakin baik, semuanya juga sudah mudah. User friendly sekali kok kalau kita berbicara mengenai aplikasi daring dari pelaporan SPT di Evin ini. Kemudian wajib pajak badan di bulan berikutnya nanti akhir April 2021. Ini yang harus kita ingat karena kalau Anda lebih dari batas ini sekarang lebih tegas lagi di tahun ini ada sanksi yang menanti. Sebagaimana disampaikan oleh kawan saya Alin tadi mengenai sanksi apa yang menanti kita ketika kita tidak disiplin dalam melaporkan SPT kita. Target rasio kepatuhan dari persentase 78% yang sudah berhasil dicapai di sepanjang 2020 ditambah lagi inilah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tetapi ditambahnya juga masih dalam
dalam persentase atau level-level yang dianggap realistis. Mengingat memang situasinya tidak mudah. Ada pandemi, kemudian ada PHK dan sebagainya. Tidak ada rencana perpanjangan batas waktu pelaporan. Sejauh ini, dari yang disampaikan oleh Ditjen Pajak dari Kemenkeu, 2021 tidak ada rencana perpanjangan batas waktu pelaporan. Untuk itu Anda harus catat ini baik-baik ya, akhir Maret. Kemudian untuk Anda yang badan, akhir April 2021. Memang kenapa kalau saya tidak disiplin atau melebihi batas waktu yang ditentukan, ada sanksi yang menanti. First, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah realisasi rasio kepatuhan pelaporan SPT PPH. Karena tadi saya sampaikan di awal, angkanya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini temuan yang menarik, bahkan terjadi di masa pandemi. Semuanya terbantu karena pemanfaatan teknologi. Warga negara Indonesia wajib pajak merasa sangat terbantu dan berterima kasih dengan adanya aplikasi daring yang disediakan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu. Untuk itulah jumlah basis pelapornya juga terus mengalami pertambahan. Kepatuhannya juga bertambah 78%. Bravo, selamat dan terima kasih untuk para wajib pajak di Indonesia ya. Karena Anda sudah disiplin melaporkan pajak Anda. Perjalanannya seperti ini. Dari 2015 tingkat kepatuhannya 60%. Kemudian 2016 di 61%. Hanya bertumbuh sedikit saja tingkat kepatuhan. Melonjak mulai di 2017 langsung ke 73% karena di saat ini sudah mulai banyak dilakukan terobosan-terobosan dan juga pembaharuan di dalam Badan Ditjen Pajak Kemenkeu. Tujuan utamanya, goalnya, pamungkasnya adalah memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Tidak begitu sekomplikated atau sekompleks sebelum-sebelumnya. 2018 sayangnya ada sedikit penurunan di 71%. Angkanya kembali ke 73% di 2019 sebelum akhirnya bertumbuh sampai ke 78%. Semoga kedisiplinan kita, kepatuhan kita wajib pajak dalam melaporkan SPT PPH 21 kita bertambah lagi ya di 2021. Next, ini kita lihat sanksi keterlambatan pelaporan SPT. Jangan disepelekan. Mungkin kalau kita berbicara mengenai nominal angkanya hampir sama seperti kita membeli minuman di kedai-kedai franchise. Tetapi ini juga ada kaitannya dengan tadi kedisiplinan kita sebagai wajib pajak yang diharapkan oleh negara. Terlambat atau tidak melaporkan. Ini semua mengacu pada ketentuan UU nomor 28 2007. Ini juga UU hasil perubahan dari tahun 1983 sebelumnya. Ini mengacu ketentuannya ke payung regulasinya ini ya. Terlambat atau tidak melaporkan, dendanya di Rp100.000 untuk objek pajak perorangan pribadi seperti saya dan Anda dan para karyawan. Kemudian untuk Anda wajib pajak badan atau perusahaan angkanya di Rp1.000.000. Jangan terpaku masalah nominal angkanya, jangan disepelekan. Ini semuanya kembali ke masalah kepatuhan dan kedisiplinan dan seberapa jauh kita care atas pembangunan bangsa kita ini dari pajak yang kita bayarkan. Sanksi administrasi surat pemberitahuan masa pajak PPN juga dicantumkan di sini, nilainya Rp500.000. Sanksi pidana ini yang tidak boleh kita sepelekan. Sanksi pidana ini bisa membayangi Anda apabila Anda tidak melaporkan SPT dengan kesengajaan. Kemudian ditambah lagi kesalahan fatal berikutnya, mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap. Bagaimana kalau saya tidak paham, karena sebelumnya juga banyak sekali masukan dari masyarakat kita, terkadang membingungkan file-file yang diberikan kepada kita, kolom-kolom yang harus kita isi, bahasa-bahasa yang digunakan. Jangan khawatir karena Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus memberikan yang terbaik bagi kita semua agar kemudahan, kesederhanaan, kemudian termasuk pilihan kata dan bahasanya memudahkan kita untuk mengisi laporan SPT tadi. Tapi kalau Anda masih saja tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau sengaja tidak ingin melaporkan, bersiaplah sanksi pidana menanti Anda. Ini ya mengapa kita harus disiplin. Jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT, baru saja di slide sebelumnya kita bahas, masih banyak kebingungan dari kita semua ketika mengisi form atau lembar-lembar yang harus kita isi ketika kita mengumpulkan SPT PPH 21 tahunan kita. Pertama, ini jenis harta yang pertama adalah kas atau setara kas. Paling tidak ada 6 jenis harta yang harus kita cantumkan dalam lampiran SPT kita. Harus, berarti sifatnya mandatory atau wajib diisi. Kemarin juga sempat timbul beberapa pemberitaan para goeser terutama. Goeser pada khawatirin ya, apakah sepeda saya akan dipajaki lagi? Bukankah kemarin ketika saya beli sepeda import, sepeda mahal sudah ada PPN di sana? Tidak seperti itu. Kalaupun Anda juga punya iPhone, keluaran terbaru atau gadget lainnya,
kemudian perangkat elektronik, laptop dan sebagainya. Apakah akan dipajakin lagi? Tidak ada PPN di sana. Ini hanya dilampirkan. Anda hanya perlu untuk mencantumkan informasi dengan sebenar-benarnya. Anda ini punya harta apa saja sih sebagai wajib pajak? Hartanya juga sebenarnya tidak ada minimal harganya. Apapun bisa Anda laporkan. Anda punya sendal pun kalau Anda ingin cantumkan sebagai harta Anda, ya masukkan saja. Karena sebenarnya dari ketentuan yang ada tidak ada minimal harga dari harta yang Anda miliki. Kalaupun kolomnya membingungkan, jenis harta ini saya masukkan kemana ya? Masukkan saja ke dalam jenis harta lainnya. Semudah itu sebenarnya mengisi formulir SPT. Tidak ada alasan Anda mengatakan sulit atau rumit mengisi laporan SPT tahunan kita. Kas atau setara kas ini terdiri dari uang tunai yang Anda miliki sampai ke dompet-dompet Anda ya. Jangan lupa dihitung ya. Uang tunai yang Anda miliki, kemudian ada tabungan, kemudian ada giro, deposito, dan setara kas lainnya. Piutang, kalau Anda punya utang ke orang lain, besarannya di berapa? Sehingga kita punya gambaran Anda tuh punya harta potensinya sekian ketika orang tadi sudah membayar utang ke Anda dalam bentuk piutang. Nah, investasi ini yang lekat dengan CNBC Indonesia. Ada saham, ada obligasi, kemudian reksadana, dan instrumen-instrumen derivatif lainnya, serta jenis-jenis investasi lainnya. Tidak disalahkan juga sih Anda sebagai wajib pajak ketika bingung untuk mengisi formulir, ini jenis harta yang mana sih sebenarnya? Karena selalu berkembang ya kalau kita berbicara mengenai jenis instrumen investasi, harta, dan sebagainya. Alat transportasi, ini yang baru saja kita bahas ya, termasuk mobil mewah, sepeda-sepeda bermerek, sepeda import dan sebagainya, iPhone, kemudian gadget dan juga perlengkapan-perlengkapan elektronik lainnya, masukkan saja. Ini masuk ke dalam alat transportasi dan juga alat elektronik. Kemudian harta bergerak ini bisa berupa logam mulia, emas, Anda berinvestasi di barang seni atau antik juga masuk di sana. Peralatan elektronik, maksud saya tadi peralatan elektronik masuk ke dalam harta bergerak ya. Peralatan elektronik masuk ke dalam harta bergerak di sana. PC, laptop, smartphone. Harta tidak bergerak ini ada tanah, bangunan, ruko, gedung dan sebagainya. Ini kita ingat-ingat bersama, paling tidak ada 6 jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT. Kalau Anda bingung dimasukkan di kategori yang mana, masukkan saja di jenis harta lainnya. Next, ini adalah realisasi penerimaan pajak di Republik Indonesia. Kita biar lebih gampang, saya tarik mundur saja ke belakang selama 5 tahun, 2016 sampai 2020. Tapi tahukah Anda, para wajib pajak tercinta di Indonesia ini, bahwa shortfall atau kekurangan penerimaan pajak kita ini sudah terjadi sebenarnya dari tahun 2009. Ingat ya, dari tahun 2009 Indonesia, bangsa kita tercinta ini belum pernah loh bisa mencapai target penerimaan realisasi pajak yang diinginkan. Berarti 2008 pernah? Yes. 2008 di era kepemimpinan pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Bapak Yusuf Kala. Waktu itu kita pernah menorehkan prestasi. Karena waktu itu kita pernah mencapai target di era SBY yang pertama. Tembus targetnya tidak hanya 100%, tembusnya sampai ke 106,7% di era SBY. Ini terrealisasi angkanya di 571 triliun rupiah dari target 535 triliun rupiah yang sudah ditetapkan di APBN. Bagaimana masyarakat tidak terkejut, tercengang ya, di masa SBY itu kita punya surplus penerimaan pajak sampai 36 triliun rupiah. Menariknya lagi poinnya pemirsa, ini selain di era SBY, Anda tahu siapa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan waktu itu? Sri Mulyani Indrawati. Ini terjadi surplus di 2008 ketika Ibu Sri Mulyani Indrawati menjabat Menteri Keuangan di periode SBY yang pertama. Apa yang membuat Sri Mulyani waktu itu banyak mendapatkan apresiasi dan akhirnya juga ultimate appreciation datang ke Presiden SBY? Ini karena program Sunset Policy yang ditetapkan oleh Ibu Sri Mulyani melalui Kementerian Keuangan waktu itu, yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Langsung berbondong-bondong wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan disiplin. Akhirnya mengantarkan kita di 2008 menorehkan catatan prestasi penerimaan pajak. Tapi what's next? Sesudah surplus penerimaan pajak di 36 triliun rupiah di 2008, tidak pernah lagi Indonesia. Dan 2020 ini mengantarkan Indonesia 12 tahun sudah Indonesia tidak pernah mengalami pencapaian target, atau 12 tahun sudah Indonesia mengalami shortfall pajak. Kita lihat angkanya, figurnya 2016. Ini adalah realisasi, ini adalah target tetapkan, ini adalah shortfall atau kekurangan penerimaan. 2016 1.283 realisasinya. Kita punya target lebih tinggi 1.539, shortfallnya di 256, semuanya dalam triliun rupiah. 2017 1.147 yang kita dapat, yang kita targetkan di 1.283. Padahal kalau kita lihat ini targetnya akan diturunkan di 2017. Tetap saja kita
belum bisa mencapai sehingga kita terantarkan ke shortfall di 136 triliun rupiah. Next 2018 dinaikkan lagi targetnya di APBN di 1.424 triliun rupiah. Kita hanya bisa merealisasikan kita dapat 1.315,9. Shortfallnya di 108 triliun rupiah. 2019 realisasinya kita di 1.332 dari target di 1.577,6. Berikutnya mengatakan shortfall di 245,5 triliun rupiah. Akhirnya 2020 ini adalah tahun ke-12 sejak 2009 Indonesia terus mengalami shortfall atau kekurangan penerimaan pajak. Shortfallnya di 128,8 triliun rupiah. Halo, sekarang ini menjadi opening bell, menjadi semacam alarming state juga bagi kita semua bahwa pajak ini sangat penting untuk negara kita. Bersama-sama kita sebagai wajib pajak kita bisa memberikan yang terbaik untuk membangun bangsa kita melalui pajak. Jangan lupa lapor SPT.